Salam, pagi baik dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Itulah salah satu teladan yang harus kita contoh dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengutamakan persekutuan dengan Bapanya sebelum memulai pekerjaan atau misinya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Mulia, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, hati kami memuji dan bersyukur karena kasih setiamu. Kami bisa bangun, menghirup udara segar dan beroleh kekuatan baru di pagi ini. Hati dan pikiran kami siap menerima firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang dipersiapkan buat kita pagi ini, yaitu dari Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca teks Mazmur 31 secara keseluruhan, sesungguhnya Daud sedang berada dalam masalah hidup yang begitu berat yang membahayakan hidupnya, yaitu ancaman dari musuh-musuhnya yang mengintai nyawanya dengan segala tipu daya. Ada penulis yang berpendapat bahwa Mazmur ini ditulis saat Daud menghadapi serangan dari Raja Saul untuk membunuh dia. Tetapi ada juga yang berpendapat saat dia menghadapi pemberontakan Absalom anaknya, sehingga Daud harus melarikan diri dan meninggalkan Yerusalem. Tapi singkatnya, Mazmur ini ditulis saat Daud sedang menghadapi ancaman dan bahaya, atau beban hidup yang sangat berat yang membuatnya sengsara dan jiwanya sesak. Namun keadaan yang dihadapinya tidak membuat iman Daud kepada Allah surut, sebab dia percaya aman dalam tangan Tuhan. Bahkan dia berkata di ayat yang ke-6, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku," yaitu kalimat yang juga diucapkan Tuhan Yesus ketika di kayu salib. Bagaimana Daud menghadapi dan melewati bahaya yang menerpa hidupnya? Jawabannya adalah berharap pada Tuhan. Ayat 1 hingga ayat 7, Daud berdoa kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa hanya Tuhan yang sanggup melepaskan dia dari segala jerat musuh. Tentu doa yang dinaikkannya membutuhkan proses waktu. Doanya bisa saja tidak langsung didengarkan oleh Tuhan. Ayat 8 hingga ayat 17, Daud berharap kepada Tuhan. Ada 3 sikap Daud dalam berharap atau menantikan Tuhan. Pertama, Daud yakin bahwa Tuhan peduli pada masalah dan beban hidupnya. Walau Daud dalam bahaya, tetapi ia mampu bersorak penuh sukacita karena Tuhan yang dia percaya. Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, bukan karena ia tidak memiliki kelemahan dan kekurangan, melainkan karena pengenalan dan imannya yang teguh kepada Allah. Dia percaya janji dan firman Tuhan yang membuatnya tetap kuat, hidup, terhibur dan juga karena pengalaman kerohaniannya yang begitu indah bersama Tuhan. Kedua, Daud mengakui kelemahan dan keterbatasannya, bahwa ia tidak dapat menyelesaikan masalahnya tanpa Tuhan. Sehingga dengan demikian, Daud memohon belas kasihan Tuhan agar ia terbebas dari rasa sakit hati, duka yang dalam, penyakit, dan juga niat orang yang merencanakan kecelakaan baginya. Ketiga, Daud tidak menyangkal Tuhan. Ketika Tuhan telah peduli, melepaskan dan menyelamatkan Daud, ia tidak melupakan Tuhan. Sehingga ia berkata, "Engkaulah Allahku." Ia mengakui bahwa ia bisa terlepas dari masalah dan beban hidupnya karena anugerah Tuhan semata. Dia tetap bersyukur dan bermazmur bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, apapun persoalan dan beban hidup kita saat ini, firman Tuhan mengingatkan dan menguatkan kita agar berharap pada Tuhan saja. Beragam masalah di dunia ini, bisa saja itu di rumah tangga antara suami dan istri, anak dan saudara, anak berpacaran dengan orang yang tidak seiman, berkhianat terhadap pasangan, masalah usaha dan pekerjaan, kita ditipu orang, masalah pribadi,
kemiskinan dan kepahitan hidup, masalah dosa yang susah dilepaskan seperti mabuk-mabukan, obat terlarang, suka keluyuran malam, pergaulan bebas, sosmed yang tidak terkontrol, dan lain sebagainya. Itu semua adalah musuh-musuh yang mengintai orang untuk menentang Allah dan yang akan merusak hidup manusia. Untuk mengatasi masalah ini, mari belajar dari Daud, yaitu berharap pada Tuhan. Caranya seperti apa? 1. Percayalah bahwa Tuhan peduli pada masalahmu. Tuhan lebih besar dari masalah dan beban kita. Yesus Kristus yang adalah anak tunggalnya, ia relakan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk memperhatikan kita, melepaskan dan menegakkan kita untuk mengatasi dan melewati setiap masalah. Yang kita lakukan adalah bersorak dan bersukacita di dalam Tuhan, agar kita terlepas dari depresi dan keputusasaan. Mari nantikan pertolongan Tuhan, karena orang yang menantikan Tuhan tidak mendapat malu. Kedua, jangan sombong dan berpikir bahwa kita sanggup mengatasi masalah dan beban hidup kita tanpa memerlukan Tuhan, terutama dosa kita. Hanya karena penyaliban Yesus kita beroleh pembebasan, bukan karena kita berbuat baik. Ketika seseorang tidak mengakui kelemahannya, ia telah membuka pintu baginya untuk menjadi angkuh dan tinggi hati. Ketiga, ketika sudah memperoleh pertolongan Tuhan dan berkat dalam hidup ini, jangan menyangkal Tuhan. Terkadang ada orang yang tidak mengakui bahwa karena Tuhanlah dia seberhasil sekarang. Terkenal, ia lupa menyembah Tuhan, lupa melayani Tuhan, lupa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan bisa saja ada yang meninggalkan Yesus Kristus ketika orang berada di atas angin. Dia mengkhianati Tuhan Yesus yang justru sering mengucapkan nama Yesus dalam selebrasi kesuksesannya. Namun Daud memberikan contoh kepada kita. Ketika ia melewati masalah dan beban hidupnya, ia mengakui Allah dengan mengatakan, "Engkaulah Allahku, Engkau bukit batu dan pertahananku." Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Masalah yang datang dalam hidup kita bisa jadi alat di tangan Tuhan untuk membuat kita menanjak naik pada tangga kehidupan berikut dan yang lebih baik, membuat kita makin tangguh dan dewasa. Tapi ingat, dalam penantian dan pengharapan kita kepada Tuhan, kita juga perlu bersabar, karena belum tentu yang kita harapkan atau kita mohonkan dari Tuhan selalu cepat Tuhan berikan. Doa yang dipanjatkan Daud juga perlu proses waktu. Bisa kita lihat pada ayat yang ke-11. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsara dan tulang-tulangku menjadi lemah. Pada waktunya Daud beroleh kemenangan dan mengakuinya karena kasih Tuhan semata. Sang pemazmur bersyukur dan mengajak kita tetap teguh sebagaimana dalam ayat terakhir. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, bila Daud beroleh kekuatan dan pertolongan Tuhan sehingga ia mampu menghadapi dan menang atas musuh dan beban hidupnya, maka Tuhan yang sama juga peduli, bersedia dan hadir untuk menolong kita menghadapi semua musuh dan beban berat pergumulan kita. Ingat, Yesus adalah Allah yang kekal. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu ya Bapa. Ajari kami tetap berharap dan mengandalkan Tuhan dalam segenap hidup kami. Berikan kami hati yang tahu bersyukur, siap dipimpin Tuhan dan semakin gemar akan firman-Mu. Pelihara dan tolong kami beraktivitas hari ini. Tuhan mendahului kami dalam perjalanan, pekerjaan, bahkan istirahat kami. Tuhan yang menjaga saat kami pergi dan pulang, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada.
Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia.